Memikirkan masa depan dengan iman. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang menjalani hidup hanya untuk hari ini, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Keputusan sering diambil berdasarkan kenyamanan sesaat, bukan berdasarkan kebenaran dan iman kepada Tuhan. Namun bagi orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda, saudara. Hidup dengan iman yang melihat lebih jauh dari apa yang terlihat sekarang. Dalam Kejadian 23 ayat 10-20 ini, Abraham melakukan sesuatu yang terlihat sederhana, yaitu membeli tanah untuk kuburan. Namun di balik tindakan itu, saudara, tersimpan iman yang besar. Iman yang percaya pada janji Tuhan untuk masa depan, meskipun belum melihat pengenapannya. Mari kita baca Kejadian 23 ayat 10-20 ini. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbungnyalah perak untuk Efron. Sebanyak yang dimintanya didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Saudara kekasih Tuhan, tiga kebenaran sejati yang pertama, iman menuntun pada keputusan yang benar di ayat 10-13. Abraham bisa saja menerima pemberian itu tanpa biaya, saudara. Itu lebih cepat, lebih mudah, dan menguntungkan. Namun, ia memilih jalan yang benar, bukan yang paling mudah. Ia ingin segala sesuatu jelas, sah, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Iman yang sejati tidak mencari jalan pintas, tetapi memilih jalan yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Sebagaimana Amsal 3 ayat 5-6 katakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Ya, keputusan yang benar lahir dari iman yang percaya kepada Tuhan. Iman yang sejati memilih yang benar, bukan yang paling mudah. Dan yang kedua, saudara, iman membentuk hati yang jujur dan tidak mencari keuntungan yang salah di ayat 14-16. Ketika harga tanah disebutkan, Abraham tidak menawar. Ia langsung membayar sesuai dengan nilai yang diminta. Ia tidak mengambil keuntungan dari situasi, meskipun ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa iman Abraham kepada Tuhan itu membentuk hatinya yang jujur dan adil dalam setiap aspek kehidupannya. Amsal 11 ayat 1 berkata, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan." Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kejujuran, bukan keuntungan sesaat.
Jadi saudara, iman yang benar itu menolak keuntungan yang tidak benar. Dan yang ketiga, iman percaya pada janji Tuhan untuk masa depan di ayat 17 sampai 20. Tanah yang dibeli Abraham bukan sekedar tempat pemakaman saudara, itu adalah tanda iman bahwa Tuhan pasti mengenapi janjinya. Abraham memang belum melihat pengenapan janji itu sepenuhnya. Namun ia sudah bertindak seolah-olah janji itu pasti terjadi. Nilai iman yang sejati percaya sebelum melihat. Sebagaimana Ibrani 11:13 katakan, mereka mati dalam iman tanpa memperoleh apa yang dijanjikan. Iman melihat masa depan berdasarkan janji Tuhan, bukan keadaan saat ini. Jadi saudara, iman sejati itu tetap percaya meskipun belum melihat. Nah saudaraku yang kasuhan, apa yang dilakukan Abraham itu mencerminkan iman yang melihat jauh ke depan. Demi jugalah orang percaya saat ini, hidup bukan hanya untuk dunia ini, tetapi untuk kehidupan yang kekal. 2 Korintus 4:18 katakan, yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan itu adalah kekal. Melalui Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan yang pasti akan masa depan yang kekal bersama Tuhan dalam rumah Bapa. Nah saudaraku yang kasuhan, mari renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah saya mengambil keputusan berdasarkan iman atau kenyamanan? Apakah saya hidup dengan kejujuran dan integritas? Dan apakah saya percaya pada janji Tuhan untuk masa depan saya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan setia, ajari aku, ya Tuhan, untuk hidup dengan iman yang benar seperti Abraham. Tolong aku untuk mengambil keputusan yang berkenan kepadamu dan percaya pada janjimu untuk masa depanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan menuntun setiap langkah hidup saudara dan meneguhkan iman saudara untuk masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Mulai dari saat ini, berkat Allah tercurah dalam hidup saudara sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau pendampingan rohani, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.